Gawat, takut Puan dijegal. Anies for Presiden 2024. Rezim kalang kabut. Bidik Anies hingga ancaman 1 tahun penjara, denda 100 juta. Istana diduga memanfaatkan momentum kerumunan massa yang besar di markas FPI Petamburan untuk membidik Gubernur DKI Anies Baswedan. Targetnya minimal mendowngrade kinerja Anies. Syukur-syukur kalau bisa menemukan unsur pidananya. Target itu kelihatannya bakal meleset. Banyak yang membela Anies, termasuk Ketua Satgas COVID Doni Monardo, Ketua Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Legend TNI Doni Monardo buka suara terkait informasi yang beredar yang menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Doni menegaskan jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah memberikan izin terkait acara Habib Rizik Syihab. Doni memastikan bahwa acara digelar imam besar Front Pembela Islam itu tidak mendapat izin dari Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Doni secara virtual di kanal YouTube BNPB pada Minggu 15 November 2020. Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan, ujar Doni secara tegas. Dan bagaimana dengan jerat pidana 1 tahun penjara dan denda 100 juta? Secara pidana, mantan Ketua MK Hamdan Zulfa menyatakan juga tidak ada ketentuannya. Karantina itu berbeda dengan PSBB yang dapat dikenai pidana menurut pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina, tulis Hamdan melalui akun Twitternya @hamdanzulfa pada Rabu 18 November 2020. Hamdan menyampaikan, di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Oleh karena itu, dia menilai salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Oleh karena itu, maaf Pak Jokowi, demi Pilpres 2024, Surya Paloh pilih guide Anies Baswedan. Sinyal sudah kuat. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menilai Partai Besutan Surya Paloh, Nasdem, akan membutuhkan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia mengatakan, Nasdem membutuhkan sosok Anies untuk mendongkrak suara partai lebih dari yang diperoleh Nasdem saat ini. Tambahnya, dengan kapasitas tokoh dan potensi pencapresan Anies Baswedan juga sampai saat ini belum memiliki kendaraan politik berupa partai. Nasdem butuh Anies untuk mendongkrak partainya, sedangkan Anies sampai saat ini belum memiliki kendaraan politik. Apalagi Anies adalah figur yang mendirikan Ormas Nasdem dulu, ucapnya. Lebih lanjut, ia mengatakan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan, Anies selalu berada di urutan 3 besar sebagai sosok yang potensial menjadi capres. Kemudian, fakta politik itulah yang kemudian menjadi pertimbangan penting bagi Surya Paloh untuk menjajaki Anies Baswedan. Anies tentu saja saat ini figur yang banyak diincar partai politik. Nasdem sejak awal juga sudah mengasih kode-kode ke Anies. Dan yang bikin Puan dan Megawati panik adalah sekarang FPI sudah unggah dan gaungkan hashtag Anies for Presiden Republik Indonesia 2024. Kata Rocky Gerung, istana sudah berantakan. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari penyelidikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kasus pernikahan putri imam besar FPI Habib Rizik Syihab yang memakan waktu sekitar 9 jam lamanya. Rocky Gerung mengatakan, penyelidikan tersebut sebenarnya
tidak perlu dilakukan. Sebab hal itu justru mengesankan bahwa pihak kepolisian berupaya untuk melayani kepentingan istana. Itu buat apa? Dan berjam-jam untuk hal yang sepele. Tinggal baca aturannya. Jadi terlihat bahwa polisi terpaksa memperpanjang pemeriksaan itu karena berupaya untuk melayani kepentingan istana, tugas Roky Gerung. Menurut Roky, istana berharap agar Anies Baswedan diberi hukuman. Padahal polisi mengerti hal itu sangat tidak mungkin lantaran sifat undang-undang yang dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian Roky Gerung menyoroti pihak istana yang dinilainya kalang kabut saat mengurusi sejumlah permasalahan, khususnya terkait Habib Rizik dan Anies Baswedan. Hal itu terjadi lantaran menurutnya pemerintahan Jokowi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik. Terlihat bocor terus kemampuan istana mengelola informasi, kata Roky. Menurut Roky, kemunduran pengelolaan informasi itu terjadi seiring dengan berkurangnya pihak-pihak yang mendukung pemerintahan Jokowi. Roky Gerung menuturkan, saat ini pendukung istana hanya dua, yakni para buzzer influencer dan komisaris relawan. Karena pendukung istana cuma dua, satu adalah buzzer dan influencer, dua adalah komisaris relawan yang tidak punya kemampuan analis. Presiden Jokowi tertipu oleh pembantunya sendiri sehingga muncul blunder, tukas Roky. Lebih lanjut, Roky Gerung mengomentari, istana yang tak lagi terlihat wibawa di hadapan pers dan media. Roky Gerung menilai, pihak istana setiap konferensi pers selalu datang dengan wajah pucat pasi dan tegang. Hal itu menurut dia semakin menegaskan bahwa istana berantakan. Kita tak lihat kecerdasan setiap kali satu komponen istana sudah di depan pers. Wajahnya pucat pasi, ototnya tegang. Kelihatan kalau istana berantakan. Dilihat dari wajah, bahasa tubuh, ataupun kalimatnya, ucap dia. Terkait langkah pemerintahan Jokowi berikutnya, Roky Gerung menduga istana akan mencari cara untuk mendiamkan Habib Rizik Syihab. Pasalnya, Roky Gerung menduga agar masalah sebenarnya dalam pemanggilan Anies Baswedan adalah pembungkaman kepada imam besar Front Pembela Islam itu. Pasti akan dicari cara baru karena intinya sebetulnya mendiamkan Habib Rizik. Yang lain, batu loncatan saja, tandas Roky. Bagaimana menurut pendapat Anda?